Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asa Fahmi dengan NIM 220441185. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai topologi jaringan. Jika kita membahas tentang topologi jaringan itu merupakan model dari jaringan komputer. Jaringan komputer di sini yaitu sebuah sistem yang terdiri atas komputer-komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya seperti printer dan CPU, berkomunikasi seperti surel, pesan instan, dan dapat mengakses informasi atau peramban web. Nah, topologi jaringan itu apa? Topologi jaringan adalah pengaturan fisik dan logis dari not dan koneksi dalam jaringan. Adapun jenis-jenis topologi jaringan di sini ada 8. Yang pertama itu topologi bus. Topologi bus ini adalah suatu metode atau cara untuk menghubungkan dua atau lebih komputer secara serial dengan menggunakan kabel utama sebagai senter atau pusat lalu lintas data. Untuk gambar topologi bus seperti ini, di internet, user, wifi, kamera, printer, server, ada star untuk start terminal dan end terminal. Ciri-ciri topologi bus. Di sini ada 5 poin. Yang pertama itu, semua komputer dalam jaringan terhubung melalui kabel tunggal sebagai media transmisi. Yang kedua, kabel tunggal tersebut berfungsi sebagai backbone yang menjadi jalur data. Yang ketiga, ujung kabel dipasang konektor 50 ohm. Yang keempat, sulit mengidentifikasi masalah yang muncul. Dan yang terakhir, dukungan teknologi sudah tidak ada, discontinuous support. Selanjutnya yaitu karakteristik topologi bus. Terdapat 5 juga. Yang pertama itu proses instalasi jaringan bisa dilaksanakan dengan ringan. Yang kedua, kabel utama yang berfungsi sebagai pusat lalu lintas data. Yang ketiga, setiap node akan disambungkan secara serial dan ujung kabel utama akan dipasang terminator untuk menutupnya. Yang keempat, biaya lebih murah. Dan yang kelima, seringkali terjadi kepadatan lalu lintas data di kabel utama. Untuk cara kerja topologi bus ini, yang pertama itu, paket data dapat dikirim dan diterima oleh semua komputer. Yang kedua, sinyal broadcast dihasilkan oleh komputer yang mengirim data selama proses transfer data. Yang ketiga, sinyal akan tersebar di sepanjang kabel jaringan, lalu diperiksa. Yang keempat, komputer akan menerima sinyal jika alamat IP atau MAC tujuan sama. Jika tidak, maka tidak digunakan. Untuk kelebihan topologi bus ini, di sini saya masukkan 6 kelebihannya. Yang pertama itu instalasinya mudah dan sederhana. Yang kedua, desainnya sederhana. Yang ketiga, tidak membutuhkan banyak kabel atau hemat kabel. Yang keempat, mudah dalam pengembangan jaringan. Yang kelima, jika satu komputer klien rusak, maka tidak berpengaruh pada komputer lainnya. Dan yang terakhir, tidak memerlukan hardware atau perangkat keras seperti switch dan hub. Untuk kekurangannya sendiri ada 3. Yang pertama itu, jika terjadi gangguan pada salah satu perangkat komputer, maka untuk mendeteksi letak kesalahannya cukup sulit. Yang kedua, semakin banyak perangkat komputer yang terhubung, maka jalur lalu lintas transfer data juga akan semakin padat. Dan yang terakhir, jalur utama yang mengalami kerusakan atau error, maka akan menyebabkan seluruh perangkat lainnya rusak atau lumpuh. Kita melangkah ke topologi yang selanjutnya, yaitu topologi ring. Topologi ring di sini berbentuk cincin atau biasa disebut sebagai topologi cincin. Merupakan jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Gambarnya seperti ini. Ada ring atau cincin di tengah untuk menghubungkan file server dan klien-klien serta printer. Untuk ciri-ciri topologi ring di sini, yang pertama itu setiap komputer atau perangkat terhubung secara langsung satu dengan yang lainnya dalam satu jaringan. Yang kedua, dalam proses pengiriman data pada satu waktu hanya bisa dilakukan oleh satu titik dengan proses pengiriman satu jalur.
Yang ketiga, kerusakan satu titik bisa mengakibatkan kerusakan pada titik lainnya yang terhubung dalam satu jaringan. Yang keempat, not-not akan dihubungkan secara seri pada kabel dengan membentuk jaringan yang terlihat seperti lingkaran. Untuk kabelnya menggunakan kabel jenis UTP. Cara kerjanya ada 5. Yang pertama itu, setiap komputer terhubung dengan komputer berikutnya. Yang kedua, setiap komputer melakukan transmisi ulang setiap kali ada pesan yang masuk dari komputer sebelumnya, lalu akan meneruskan ke komputer berikutnya. Yang ketiga, token atau pesan singkat berjalan satu arah di sepanjang cincin atau ring, dan pengirimnya bergantian. Yang keempat, hanya komputer yang memiliki token atau pesan yang bisa mengirim pesan ke komputer lain, ke komputer tujuan. Yang kelima, token atau pesan diubah dengan cara menambahkan alamat dan data lalu mengirimnya sepanjang ring cincin. Untuk kelebihan topologi ring sendiri, yang pertama itu mudah untuk dirancang dan diimplementasikan. Yang kedua, memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus, bahkan untuk aliran data yang berat sekalipun. Yang ketiga, mudah untuk melakukan konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru. Yang keempat, mudah melakukan pelacakan karena menggunakan konfigurasi point-to-point. Yang kelima, hemat kabel. Adapun kekurangannya, yang pertama itu jika terjadi kesalahan dalam satu not atau titik, berpengaruh ke dalam seluruh jaringan. Yang kedua, biasanya perusahaan yang menerapkan topologi ini menggunakan cincin ganda untuk mengantisipasi permasalahan tersebut. Permasalahan yang satu titik rusak berpengaruh ke seluruh jaringannya. Maka perusahaan-perusahaan biasa menggunakan cincin ganda. Yang ketiga itu, kinerja komunikasi dalam jaringan ini sangat bergantung pada jumlah titik atau not yang terdapat pada jaringan. Yang keempat, lebih sulit untuk dikonfigurasi. Yang kelima, diperlukan pengenangan dan pengelolaan khusus bundles. Selanjutnya, topologi mesh. Topologi mesh ini merupakan sebuah jaringan komputer yang berbentuk koneksi antar perangkatnya langsung berhubungan pada satu jaringan. Contoh gambarnya seperti ini. Terus ciri-ciri dari topologi mesh. Yang pertama itu, semua perangkat juga berperan memutuskan rute aliran data dan bekerja sebagai router. Yang kedua, jika putus terjadi di segmen kabel, beban lalu lintas jaringan didistribusikan kembali antar semua node. Yang ketiga, topologi mesh ini merupakan jenis topologi jaringan yang menawarkan tautan redundant di seluruh jaringan. Yang keempat, pengaturan jaringan mesh sangat ideal. Cara kerja dari topologi mesh sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama itu routing. Dalam mode perotean, sebelum mengirimkan paket data ke tujuan, data dikomunikasikan dalam jalur yang telah diatur sebelumnya yang berisi banyak lompatan melintasi node. Yang kedua, flooding. Dalam model flooding, jaringan data ditransmisikan ke setiap node yang aktif. Data yang dialamatkan diterima oleh sebuah node. Sebaliknya, jika tidak menemukan bahwa data tersebut dialamatkan, ia meneruskannya ke node berikutnya. Kelebihan topologi mesh. Yang pertama itu scalable, kuat, biaya lebih rendah, redundansi, lebih konsisten. Topologi ini menawarkan penambahan node baru tanpa mengganggu transmisi data. Kekurangan topologi mesh. Yang pertama, kompleks, konsumsi daya tinggi, perencanaan, penggunaan kabel yang lebih banyak, pemeliharaannya membutuhkan biaya yang lebih besar, pemasangannya jauh lebih sulit. Selanjutnya yaitu topologi model star.
Topologi star adalah suatu bentuk dari metode dengan cara untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer dengan jaringan yang bersifat bintang, yang dimana topologi itu sendiri sebagai jaringan konvergensi titik dari terkoneksi sebagai sambungan node tersebut. Untuk gambar topologi bintang seperti ini, di tengahnya itu ada hub atau penghubung. Sekelilingnya ada komputer-komputer dan printer. Hub tersebut merupakan pusat kontrol. Untuk ciri-cirinya, yang pertama itu dari masing-masing node dapat berkomunikasi secara langsung pada central node dengan traffic yang mengalir dari node sentral. Yang kedua, topologi star dapat dengan mudah dikembangkan karena masing-masing node memiliki kabel yang saling terhubung. Yang ketiga, jaringan tidak mudah terganggu yang akan disebabkan mengalami kerusakan. Yang keempat, topologi star dapat menggunakan lower kabel dengan satu traffic node pada kabel UTP. Untuk karakteristiknya, yang pertama, setiap perangkat yang dapat berkomunikasi langsung pada central node dengan traffic pada data yang mengalir ke central data. Yang kedua, dapat dengan mudah dikembangkan pada setiap node karena memiliki kabel secara langsung yang terhubung pada central. Nah, cara kerja dari topologi jaringan star ini seperti apa? Cara kerjanya, topologi star ini merancang beberapa jaringan komputer untuk terkoneksi dengan pusat yang disebut hub atau switch. Tadi di gambar itu hub atau switchnya itu yang di tengahnya. Selanjutnya, jaringan yang berada di pusat akan menjadi semacam server sentral. Untuk kelebihannya ada 5 poin. Yang pertama itu perangkat komputer dengan satu ruangan sekitar 30 komputer yang dapat digunakan dalam penerapan tidak melebihi dari 10 perangkat saja. Yang kedua, kerusakan pada maintenance akan lebih mudah ditindaki. Yang ketiga, kecepatan jaringan akan dihasilkan dengan masing-masing dari komputer pada server pusat. Yang keempat, pengaplikasiannya dapat menggunakan tipe kabel yang berbeda. Dan yang kelima, pada saat menambah komputer pada klien, akan terinstalasi ulang pada semua komputer yang saling terhubung. Nah, untuk kekurangannya sendiri ada 3 poin. Yang pertama itu dari topologi dapat dijelaskan pada tipe jaringan yang akan digunakan pada perangkat komputer klien. Yang kedua, apabila terjadi kerusakan dengan server pusat atau switch, maka akan mengalami gangguan pada jaringan server pusat. Dan yang terakhir, semakin banyak terhubung pada perangkat komputer, maka akan sulit untuk transfer data. Nah, topologi star ini banyak diimplementasikan di sekolah-sekolah, kantor, warnet, instansi pemerintahan, instansi pendidikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer adalah sebuah model perancangan jaringan di mana setiap komputer memiliki kedudukan yang sejajar. Gambarnya seperti ini. Karakteristik topologi peer-to-peer ada 4 poin. Yang pertama itu, setiap komputer dapat bertindak sebagai server atau klien secara bergantian. Yang kedua, keamanan jaringan bergantung pada masing-masing komputer tanpa adanya pengaturan pusat. Yang ketiga, tidak ada komputer server untuk memberikan kontrol secara terpusat. Poin ketiga ini berhubungan dengan poin yang kedua. Artinya, poin ketiga tidak ada komputer server, maka keamanan jaringan bergantung pada masing-masing komputer. Yang keempat, tidak perlu membutuhkan spesifikasi komputer yang sama untuk saling terkoneksi dalam satu jaringan. Artinya, walaupun beda spesifikasi, masih tetap dapat terkoneksi dalam satu jaringan. Untuk cara kerja topologi peer-to-peer sendiri, di sini saya misalkan kita ingin mengunduh file dengan jaringan peer-to-peer. Langkah-langkahnya ada 2 langkah. Yang pertama itu pastikan di komputer Anda sudah terinstall perangkat lunak peer-to-peer.
Jika tidak ada, maka Anda terlebih dahulu harus menginstalnya. Kemudian, Anda akan mengunduh file yang diterima dalam ukuran yang berasal dari beberapa komputer di jaringan yang sudah memiliki file tersebut. Data juga akan dikirim dari komputer yang Anda gunakan ke komputer lain dalam jaringan yang meminta data yang ada di komputer yang Anda gunakan. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama mudah dipasang, lebih murah, semua yang dibutuhkan sudah tersedia, dan implementasi jaringan dapat diandalkan karena kegagalan atau malfungsi dari satu jaringan tidak menyebabkan kegagalan seluruh jaringan. Untuk kekurangannya sendiri, jika beberapa pengguna mengakses printer yang terhubung ke komputer Anda, maka sumber daya pemrosesan komputer Anda digunakan saat printer melayani rekan-rekan Anda. Yang kedua itu, ada tantangan dalam hal pencadangan data karena tidak ada lokasi terpusat untuk file yang dapat dibagikan. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya sulit dilakukan karena sumber daya harus dikelola satu persatu. Yang keempat, keamanan jaringan mungkin mudah dikompromikan. Selanjutnya yaitu topologi linear. Topologi linear ini merupakan salah satu topologi jaringan yang juga dikenal dengan nama topologi runtut atau topologi bus beruntut. Ini merupakan perluasan dari topologi jaringan bus. Untuk gambarnya sendiri seperti ini. Cara kerjanya, topologi linear ini di mana setiap komputer dihubungkan oleh kabel utama oleh BNC konektor. Untuk kelebihannya sendiri ada 5 poin. Yang pertama ada 6 poin. Yang pertama instalasi lebih murah, lebih hemat kabel, tata letak kabel sederhana, mudah dalam pengembangan, penambahan atau pengurangan tidak mengganggu jaringan, dan yang terakhir tidak membutuhkan kendali dari server. Untuk kekurangannya, yang pertama itu sulit mendeteksi masalah untuk melakukan pengisolasian, yang kedua keamanan data kurang terjamin, yang ketiga, kepadatan lalu lintas cukup tinggi. Yang keempat, semakin banyak komputer yang terhubung akan mempengaruhi kecepatan transfer data. Dan yang terakhir, untuk koneksi jarak jauh dibutuhkan repeater yang juga berfungsi untuk memperkuat sinyal. Selanjutnya yaitu topologi hibrid. Ini merupakan topologi yang terakhir. Topologi hibrid ini topologi jaringan yang merupakan gabungan dari dua atau lebih topologi jaringan, seperti gabungan dari topologi mesh dengan topologi bus serta topologi ring. Untuk contoh gambarnya di sini ada 3 topologi star, yang mana ini saling terhubung sehingga membentuk topologi ring. Karakteristik dari topologi hibrid. Yang pertama itu menggunakan konsep kerja 2 atau lebih topologi jaringan, seperti tadi di pengertiannya. Yang kedua itu tidak mengganggu alur jaringan jika perangkat terkena kendala. Yang ketiga, mengubah pengaturan jaringan jika diperlukan. Yang keempat, lebih mudah untuk menambah perangkat baru. Yang kelima, dapat diterapkan pada berbagai lingkungan jaringan. Untuk kelebihannya sendiri, ada 4, handal, efektif, dapat diskalakan, dan fleksibel. Untuk kekurangannya, yang pertama, memerlukan biaya yang besar dalam pemasangan jaringan. Yang kedua, pemasangan pada cara kerja topologi hibrid tidak mudah atau susah. Anda yang menggunakannya harus memastikan bahwa jaringan Anda dan perangkat yang digunakan dalam keadaan siap. Itulah tadi penjelasan mengenai topologi jaringan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.